Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pernah gak sih kita duduk sebentar, lihat langit, lihat pohon, lalu merasa kok alam itu seperti berbicara ya? Seolah-olah mengingatkan kita tentang sesuatu. Nah, hari ini kita akan bahas apa sebenarnya hubungan manusia dengan alam menurut Islam. Bukan dengan gaya yang rumit, tapi dengan santai aja, dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Teman-teman, dalam Al-Quran, Allah berulang kali mengajak manusia untuk melihat alam. Bukan sekedar melihat, tapi juga merenungi. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 190-191 bahwa orang yang berakal adalah mereka yang memikirkan pencipta langit dan bumi. Artinya, alam itu seperti buku yang terbuka. Setiap gunung, sungai, daun, angin, semuanya adalah ayat-ayat Allah yang tidak tertulis, tapi bisa dibaca oleh hati yang jernih. Jika hubungan manusia dan alam di sini adalah hubungan pembaca dan tanda-tanda Tuhan, ketika kita melihat alam, seharusnya kita juga makin dekat dengan Allah. Bukan cuma takjub, tapi kita juga merasa kecil, merasa butuh, dan merasa bersyukur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah bilang bahwa manusia dijadikan khalifah di bumi, yaitu sebagai seorang pemimpin, penjaga, pengelola. Nah, seringkali nih kata khalifah ini disalahpahami. Khalifah bukan berarti manusia boleh seenaknya, merasa superior, lalu merusak. Bukan begitu ya teman-teman. Tapi khalifah adalah seseorang yang diberi amanah dan amanah itu pasti harus dijaga. Jadi manusia bukan bos atas alam, tapi penanggung jawaban. Setiap kerusakan yang kita buat, entah itu menebang hutan sembarangan, membuang sampah ke sungai, atau membunuh hewan tanpa sebab, semua itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang Allah kasih. Menjadi khalifah berarti bekerja sama dengan alam, bukan menguasai dan serakah ya teman-teman. Kalau kita lihat dalam banyak hadis, Nabi Muhammad itu sangat lembut pada alam dan makhluk hidup. Ada suatu kisah Nabi Muhammad menegur sahabat yang mengambil anak burung dari sangkarnya, sehingga membuat induknya mencari kesana kemari dengan panik. Lalu Nabi bilang, kembalikan, jangan membuat ibu kehilangan anaknya. Itu menunjukkan dalam prestasi Islam, hubungan manusia dan alam itu seperti adik dan kakak. Alam lebih dulu ada, lebih dulu bertasbih kepada Allah. Nabi juga pernah menahan pasukan untuk tidak membunuh hewan sembarangan, tidak menebang pohon saat perang kecuali terpaksa. Artinya apa teman-teman? Bahkan dalam situasi perang sekalipun Nabi mengajarkan etika ekologis. Maka kalau hari ini kita mengambil dari alam tanpa etika, seperti mengambil pasir, batu, dan hasil bumi lainnya, semuanya tanpa memikirkan dampak, itu jauh dari ruh Islam. Teman-teman, Islam itu sangat peduli kepada keadilan, bukan hanya kepada manusia, tapi juga pada makhluk hidup lain. Ada satu konsep menarik dalam fikih Islam yang jarang orang sadari, yaitu alam punya hak. Misalnya, seperti sungai punya hak untuk tidak dicemari, tanah punya hak untuk tidak ditambang sembarangan, hewan diperlakukan dengan ihsan. Nah, bahkan dalam hadis nih teman-teman, Nabi mengatakan bahwa seorang perempuan masuk neraka karena menyiksa kucing, sementara seorang pelacur diampuni karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ini pesan besar, hubungan kita dengan alam menentukan kualitas spiritual kita.
Dalam surat Ar-Rum ayat 41 mengatakan, telah dampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Ayat ini terasa sangat nyata hari ini. Iklim berubah, banjir di mana-mana, tanah longsor, mikroplastik bahkan sudah ditemukan pada tubuh manusia. Dan Allah bilang ini bukan semata-mata bencana alam, tapi ini adalah hasil perbuatan manusia. Bukan berarti Allah marah lalu menghukum begitu saja, tapi Allah mengingatkan ini adalah konsekuensi logis dari kelalaian kalian sendiri. Islam ingin kita sadar bahwa merusak alam sama dengan merusak masa depan diri sendiri dan generasi berikutnya. Teman-teman, banyak nih dari kita yang berpikir ibadah itu hanya sholat, puasa, dan baca Quran. Padahal menjaga alam juga ibadah loh. Contohnya menanam pohon. Barang siapa yang menanam pohon lalu buahnya dimakan orang, hewan, atau burung, maka itu menjadi sedekah baginya. Yang kedua yaitu menghemat air. Nabi saja wudhu pakai segayung, padahal beliau punya akses air banyak loh teman-teman. Yang ketiga, tidak boros makanan, karena boros adalah saudara dari syaitan. Yang keempat, membersihkan lingkungan. Nabi menyebut kebersihan sebagian dari iman. Jadi, setiap kali kita menjaga bumi, sebenarnya kita sedang beribadah. Dan ibadah ini pahalanya terus mengalir selama manfaatnya terus berjalan. Teman-teman, hubungan baik itu butuh dua hal, yaitu kesadaran dan tindakan. Kesadaran bahwa kita bagian dari alam, bukan penguasa mutlaknya, dan tindakan sederhana tapi konsisten. Contohnya, kurangi sampah, terutama plastik. Yang kedua, rawat tanaman di rumah. Yang ketiga, hemat listrik dan air ya teman-teman. Jangan boros-boros. Yang keempat, jangan membakar lahan atau sampah sembarangan. Dukung produk dan usaha yang peduli dengan lingkungan. Hal kecil dari banyak orang akan menjadi perubahan besar bagi bumi. Teman-teman, pada akhirnya hubungan manusia dan alam dalam Islam adalah hubungan cinta, tanggung jawab, dan ibadah. Semoga kita menjadi hamba yang bukan hanya sholat dan puasanya yang baik, tapi juga jejak ekologisnya membawa kebaikan. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.